Nomor 28. Ya, Pak. Oke, silakan Anda share screen. 28 sudah presensi ya? Oke, sudah. Oke, Manda, silakan. Sudah muncul belum ya, Pak? Oke, silakan, sudah. Tugas untuk kontekstual minggu yang kelima adalah mencari laporan keuangan suatu perusahaan dan dibuat seperti example 7.9. Kemudian mencari suku bunga yield rate dari cash flow laporan keuangan tersebut. Saya mengambil laporan keuangan tahun 2020 milik PT ACZ Indonesia. Untuk aset beginning of year-nya, kita ambil yang tahun 2019 sebesar 10.446.519. Ini satuannya apa ini? Juta? Mestinya Iya. enggak ya? Mungkin dalam jutaan atau dalam ribuan atau dalam apa itu? Masa aset perusahaan cuma 10 Ini juta? dalam juta, Pak. Ya berarti kan 10 triliun. Berapa? Ini satuannya apa? Disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, berarti kalau 10 juta artinya berapa? Ini kan Anda nulisnya 10 juta kan? Kalau satuannya itu dalam jutaan berarti sama saja dengan apa? 10 miliar kan? Oh iya, Pak. Iya kan? Makanya itu, masuk perusahaan kok punya uang cuma 10 juta kan enggak? Iya. Ya, berarti di konteksnya ke miliar kan itu satuannya. Karena apa? Satuannya tadi apa? Jutaan ya? Iya, jutaan. Berarti malah nolnya 6. Iya kan? Oh iya. Iya, nolnya 6. Kalau dalam ribuan, nolnya 3 kan? Nah, berarti 10 triliun ya? Iya kan? 10 triliun. Iya. Nah, kalau ini logis karena dia mungkin kira-kira 10 triliun di aset awal tahun 2020. Terus kewajibannya apa aja itu dia? Untuk ini mestinya juga dalam 1 triliun kan itu hasilnya berarti itu. Ya mungkin yang Bapak Anda tulis dalam satuan jutaan ya nggak apa-apa. Tapi oke lah di ini mau dilengkapi. Untuk net investment income-nya saya itu berapa? Berapa tahun berjalan sebesar 1.340.079.000. 1,3 triliun kan mestinya itu. Ya. Terus ada kewajiban nggak itu kan yang sebagai penerimaan. Kemudian ada total laba komprehensif tahun berjalan sebesar 1.337.600.000. Yang kemudian balance-nya dijumlahkan menghasilkan sebesar segini, Pak. 19-nya di mana? Hitung sendiri itu. Iya. Enggak. Ini cuma ada 2 komponen aja. Enggak ada kewajiban hutang atau apa gitu, enggak ada apa? Itu termasuk itu, Pak. Piutang itu ada piutang itu. Iya, nanti udah dimasukkan dalam aset. Aset yang mana? Yang tahun sebelumnya. Dalam keadaan tahun berjalannya, kan itu kemarin kan di contoh soalnya kan ada posisi di awal, setelah itu dia dapat hasil investasi kan ada pemasukan, ada pengeluaran mestinya kan. Nah ini apalagi dia rugi nih tahun 2020 itu. Ini rugi nih kalau ini, dalam kurung kayak gitu rugi itu. Ini contoh kebetulan yang Anda ambil contoh yang rugi ini. Kalau rugi nanti jadi dia rugi berapa persen itu ketemunya yieldnya itu. Apa istilahnya? Ini rugi kalau dalam kurung kayak gitu namanya minus itu.
Oh, itu kalau lihat ininya. Ini kan 2020 kan banyak perusahaan yang rugi kan itu karena pandemi itu. Iya, Pak. Coba ada hitung hasilnya apa positif ini. Iya, Iya, wow positif. kayaknya tumbuh 15% kan, padahal nggak tumbuh itu. Mungkin perusahaan yang tumbuh paling hanya perusahaan-perusahaan yang kebetulan kena pandemi malah untung itu. Jadi I bisa negatif ya. Jadi kalau memang akhirnya dia tidak ada pertumbuhan, makanya itu kenapa ada yang bangkrut kan, itu karena adanya pengeluaran nggak ada pemasukan. Nah itulah mesti akan menghasilkan negatif, itu seperti yang kalau penipuan itu kan dapat kontribusi, terus dapat berapa, setelah itu sudah nggak pernah dapat lagi. Jadi ini 15% itu, wah ini kelihatannya seperti perusahaan ini, kalau melihat tadi banyak yang dikurung-kurung, saya nggak tahu, nambah rugi dan penghasilan kok. Kayaknya ini rugi ya. Iya, Iya, Pak. iya kan rugi. Dan harusnya I-nya negatif gitu. Oh, ini negatif sudah. Saya nggak tahu ini ada ngambilnya, ini enggak. Mana yang nama ya, mana yang namanya apa? Penerimaan. Terus Iya, mungkin Pak. perusahaan Jadinya negatif, Pak. negatif. Iya. Kayaknya mestinya kalau ngelihat ininya kayaknya dia negatif itu. Coba lihat tadi yang dia akan kerugian itu. Beban pajak final, ada biaya keuangan. Nah, hasilnya kayaknya rugi tahun berjalan itu 1,3. Jadi 1,3 tadi bukan keuntungan tapi malah kerugian itu. Ya, oke, ini contoh memang nanti ini kan untuk memahami kayak sekarang ya, misalnya Anda ingin lihat, Anda ingin beli saham itu perusahaan-perusahaan yang pada lagi kolaps itu yo jangan dibeli, mesti harga sahamnya akan lagi turun terus itu karena dia nggak ada pertumbuhan, nggak mungkin akan bagi dividen. Jadi kemungkinan di tahun berjalan ini mungkin yang akan bagi dividen bisa juga ada tapi kecil, bisa juga mungkin enggak. Jadi ini bisa memungkinkan negatif ya. Jadi negatif artinya memang rugi itu. Tidak harus konteksnya adalah nah itu yang harus dipikirkan itu. Ya kapan nanti dicermati lagi mana yang sebagai kan kemarin dikasih contoh sederhana di soalnya itu. Jadi mana yang kategori income, mana yang pengeluaran itu. Kalau jadi istilahnya apa? Kayak kemarin kan mungkin biaya operasional, bayar karyawan, bayar ini kan ada itu. Itu yang namanya dari sisi itu dia keluarkan itu. Jadi kayak mungkin banyak sekarang kan pemasukan dan pengeluaran besar pengeluaran itu. Lama-lama mungkin makan tabungan, nah tabungannya habis ya mulailah jadi tidak ada pertumbuhan itu. Itu kalau kita lihat secara apa yang mungkin perusahaan kecil yang cash flow-nya tidak serumit perusahaan besar itu. Kadang-kadang ada aspek piutang, ada kewajiban bayar. Kalau dia nerbitin obligasi kan harus itu kan hutang itu, kewajibannya harus dipenuhi itu. Ya oke nanti silakan dicek lagi. Tapi kalau ini apa ya tadi labanya terus negatif, ini berarti dia mestinya ada berakhirnya dia berapa itu harusnya ada itu. Masih bisa naik apa turun itu ya di laporan keuangannya itu. Tapi kayaknya memang rugi ini. Jadi kalau rugi berarti antara A sama B itu berarti besar A itu. B-nya malah kecil itu. Itu kalau kita lihat di rumus itu kan B kan posisi terakhirnya. A itu posisi awal tahun, B itu posisi akhir tahun. Ya oke, sementara silakan di ini lagi ya untuk yang apa ngelihat itu. Pokoknya intinya di sini perhatikan antara posisi apa A
itu awal tahun, B itu akhir tahun, di tengah jalan ada posisi tadi, kalau konteks mungkin kita dapat pemasukan, bisa juga itu ada pengeluaran dari sisi perusahaan ya, itu yang nanti cermati lagi contohnya itu. Oke, sementara itu tadi siapa ini? Manda ya, oke. Ya, Pak. Terima kasih ya, nanti dicermati lagi ya ini yang terkait, nih, tapi bisa saja jadi negatif ya, nggak masalah, harus positif itu. Oke, mungkin sementara saya akan lanjutkan dulu ke materi hari ini karena kita mulai agak terlambat, jadi supaya nggak kehilangan materinya dulu, saya akan lanjut dulu, nanti kita akan kembali ke lihat ke tugas itu. Oke, makasih. Oke, sekarang saya akan ini kita lanjut ke 76, 77 ya, nanti ini tentang time based rate of interest. Jadi sama ini juga kita akan menghitung, metode ini dipakai untuk menghitung yield rate dari suatu investment fund. Jadi seperti di 75 itu juga bagaimana prosesi ini kalau kita lihat adalah bagaimana gunakan yang time weighted. Mungkin nanti kalau kan seperti bagaimana kita untuk, kalau yang kemarin ini kan ngitungnya gunakan ada A, terus ada B, ada I, ada C, kontribusi yang di ini kan. Nah, sekarang posisi di time itu seperti kalau kita ingin lihat suatu cash flow, akhirnya kita dapat I-nya. Mungkin ini yang contoh yang jadi ini yang mungkin bahwa nah ini kalau kita lihat contoh yang untuk ada fenomena bahwa di awalnya dia punya ada 1000, terus dia dapat 5 di akhir bulan ke-6 dan didepositkan di situ. Jadi kalau kita lihat dia 1000 di awal, terus itu di pertengahan tahun 500, maka kalau kita lihat persamaan ini adalah menunjukkan bahwa untuk kalau kita bentar ini, saya ganti merah aja biar. Nah ini kan di waktu 0, di sini ada 1000, terus ini kayak waktu setengah tahun itu ya, ini 1 kan. Ini yang 6 bulannya tadi, ini 500 itu. Dan dari ini dia akan di akhir tahun akan jadi 2000 itu. Jadi dia 1000, rasa itu tumbuh pada saat akhir di sini, jadi dia akan menerima adalah berhasil menjadi 2000 itu, $2000. Nah ini berarti dia menghasilkan yieldnya berapa itu. Ini kan kayak untuk cash flow in, cash flow out-nya secara ini, tapi ini kita
lihat akhirnya di pertumbuhan akhir di future, ini kan ke arah future value-nya ya, jadi karena 1000 di future value kan, 500 value kan kok jadi 2000. Jadi balance yang baru adalah dia akan jadi di 2000 pada akhir tahun. Nanti bagaimana hasil dari untuk ininya. Nah, pada posisi lain adalah di sini kita miliki apa, ini 0, ini juga pakai setengah, ini adalah 1, ini juga 1000, tapi di sini min 250 malah tidak. Terus ini jadinya adalah 500 itu. Nah, kalau kita lihat ini, akhirnya didapat apa? Bisa negatif ini. Dan ini adalah kalau tadi dia nambah ini kan lagi jadi tumbuh jadi 2000, ini dia seperti ambil kan malah di situ ini kan pada setengah tahun malah akhirnya dia jadi 500. Ini kalau kayak sekarang mungkin yang bisa untuk ilustrasi ya misalnya yang pada trading saham lah itu bisa aja hasil ini hasilnya positif, ada hasil bisa negatif itu. Dan jadi kalau kita lihat yang gunakan time backdate itu adalah bahwa dalam perjalanan sebenarnya dalam 1 tahun itu bisa terjadi sebenarnya kalau kita langsung ini 0 sampai 1 bisa aja di tengah-tengah jalan ini kita ada aktivitas itu, maka di setiap ini berubah jadi nilainya berapa, ini yang tahap pertama tersebut kalau ini nanti ada C1, ada C2. Jadi untuk kalau tadi misalkan apa yang untuk nanti kita mungkin akan lihat contoh agak lebih ini bahwa di tahap pertama ini jadi sebagai 1 plus J1 ini kayak seolah kayak bunga di periode yang sampai J1 ini sampai waktu 1 lah itu misalnya nih. Kalau ini misalnya 3 ya ini ada seolah ada waktu 1, ada 2, ada 3. Nah ini yang sepanjang ini yang disebut sebagai 1 plus I. Nah yang ini nanti kita seolah punya 1 plus J1, ini 1 plus J2, ini yang 1 plus J3 itu yang di. Jadi sampai sini 1 plus J1, 1 plus J2, 1 plus J3. Ini yang seperti kalau kemarin kita mecah apa yang di Matvin 1, itu kan kita memiliki apa yang mungkin sedikit untuk review di Matvin 1 kan kita mempunyai apa 1 plus I bisa dinyatakan sebagai 1 plus J, di mana J-nya kan IM per M itu. Pangkat apa? M-nya ada. Ini lah sebenarnya aplikasi time backdate itu mirip seperti dengan konsep yang kemarin kita gunakan apa namanya nominal rate of interest lah itu. Ada time yang berjalannya jadi secara ininya kita punya ada di waktu 0 terus sampai kalau ada M kali terjadi di waktu yang posisi, tapi ini kita hitungnya adalah konteksnya dalam satu periode ininya adalah 1 tahun. Jadi bisa posisi kita deposit, bisa juga kita ambil. Nah inilah jadi time backdate karena apa bobot-bobot waktu itu berpengaruh terhadap hasil akhir dari yieldnya itu. Nah di sini ini kita bisa melakukan bisa itu kontribusi bisa juga ambil atau deposit istilahnya kalau kita memberi sama bisa juga withdraw. Ambil kalau dalam konteks trading tadi misalnya kita malah beli atau kita jual gitu. Kalau jual berarti kita ambil kan. Kalau ambil dari invest kita, dan kalau deposit berarti adalah kita yang beli itu. Jadi di sini ada kontribusi dan bagaimana posisi balance yang barunya. Ini pertama di B0, B1, nah di sini periode ini ada C1, ada C2, ada C3, terus seperti itu. Nah maka untuk di prosesi ini, jadi kita akan mempunyai ini formula yang adalah 1 plus JK, itu diperoleh dari BK. Saya adalah BK-1 plus CK-1. Jadi kalau kita misalkan J2, berarti kalau J2 berarti B2 ini dibagi B1 ditambah C1 ini. Ini kalau misalnya yang untuk
Contoh kalau kita ingin lihat di J1 plus J2, berarti artinya adalah B2 dibagi ini tambahan. Nah, secara umum ini berlaku dari untuk jadi JK, ini tinggal dipindah aja ini kan min 1 gitu, untuk K-nya 1 sampai. Ya. Jadi secara ini kalau kita lihat dari satu page, jadi kalau kita ada M transaksi, maka 1 plus J1, 1 plus J2 ada, inilah kita dapatkan hasil dari ini yang namanya menggunakan yang time weighted, jadi dinotasikan dengan I. TW, kalau yang dollar weighted dengan DW ini ya, tadi yang dollar weighted. Ini yang time weighted. Jadi posisi waktu di mana dia C yang dilihat adalah tadi ya rasio dari posisi balance-nya sama dia kontribusinya di mana itu. Oke, ini adalah yang gunakan time weighted. Ya, ini untuk contohnya nanti silakan nanti bisa Anda cek hitungannya. Jadi pada tanggal ini sekarang dicermati betul-betul tanggal-tanggalnya ya. 1 Januari dia invest sebesar di situ ada 100. Di investment account-nya sudah ada uang 100.000 gitu. Terus pada Mei tanggal 1 itu jadi 112. Dan di situ ada deposit, berarti ini positif, itu 30.000. Kalau seandainya nggak ada apa ya perubahan-perubahan di nilai ini, harusnya 100 tambah 30 kan 130.000. Ternyata jadi 112 itu. Nah, terus di 1 November dia 125 walaupun dia ambil adalah sebesar 42 itu minus 42. Dan akhirnya jadi adalah kembali ke 100 itu. Ini kalau kita bandingkan dengan yang dollar weighted ya, yang bandingkan DW adalah ini rumus yang sudah pernah di berikan. Ini yang untuk ini ada. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat dari 7 dan untuk ke time weighted-nya. Jadi time weighted cara ngitungnya beda. Kalau tadi yang dollar weighted ya, itu yang sudah kita dapat yang kemarin itu. Pada time weighted kita lihat sekarang di titik 112 kan dibagi jadi ini 100 untuk karena pada saat di awal itu 100.000, setelah 1 Mei jadi 112. Maka di sini 112 dibagi 100. Terus di tahap berikutnya pada saat kita melakukan withdraw itu adalah uangnya jadi 125 ya di ininya. Jadi nah padahal kalau di sini posisi untuk ini ada 30 tambah 112 jadi 142 bagi di sini kan, di sini ada kontribusi, ada tambahan kan 30. Jadi kayak nanti ada balance before, balance after-nya lah setelah ada tambah 30 jadi 142 di sini. Nah, setelah itu dia adalah di sini terakhir kan 100.000, jadi dibagi 125 dikurangi 42 karena di sini withdraw. Berarti adalah 83. Jadi kalau kita lihat dari time weighted-nya, dia dapat 18,79. Tapi dari dollar weighted adalah dapat 10,62. Nah, ini dari dua ukuran antara dollar weighted dan time weighted itu mengukur apa itu? Nah, ini sering disebut sebagai dari mengukur kemampuan investor, ada kemampuan dari fund manager-nya ini yang di sini itu. Yang penting kan dari pertumbuhan jadi uang dari 100, 112, tapi di sini ada nambah itu untuk yang 4 bulannya dan ada yang kalau ambil jadi sebelumnya dikurangi 42. Oke, ini adalah jadi kalau kita lihat
Jadi perbedaan cara menghitungnya tadi ya, yang penting kalau yang dollar backdate lihat posisi di akhir di sini, terus melihat bagaimana kontribusi, terus ada di situ withdraw-nya. Ya kalau di sini lihatnya adalah pada posisi di ini ya antara balan dan kontribusinya. Tadi kan rumusnya TMB itu kan beda itu kan BK dibagi BK-1 plus CK-1. Jadi kalau plus minus ya ini seperti itu, kalau plus ya nambah di situ. Oke, ini time backdate ya. Terus yang berikutnya adalah menggunakan metode portfolio dan investment year method. Nah ini yang mungkin nanti untuk investment year method, ini kita harus bikin kayak tabel seperti ini. Nah angka-angka ini diperoleh dari mana itu? Jadi ini secara general jadi ada time set, terus ini set plus 1 sampai set plus 10, di sini hanya sampai ke 5 itu. Nah, bikin inilah yang nanti mungkin harus berdasar dari pengalaman atau ini yang mungkin nanti angka-angka ini bisa juga jadi sesuatu yang ya harusnya nggak fiktif tapi berdasar situasi di market di pasar uang ya, misalnya 8% ada 8,1 kalau untuk ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oke, ini untuk contohnya. Jadi kalau kita invest di 1000 di awal tahun kalender Z+4, tapi gunakan tabel ininya, tabel 7.2, tabel apa untuk rate-nya. Terus ingin lihat bagaimana Z+1 sampai Z+9. Jadi kalau kita lihat 1000 terus tadi Z+4 ya. Di sini nih Z+4 1000, maka kalau untuk tadi berapa sampai ke Z+7 berarti ini ya yang dipakai adalah ini tadi. Nah, ini sampai sini itu. Kalau sampai Z+9 berarti ini tadi sampai 92 terus sebelah ini sampai ke nyambung lagi sini. Nah, itulah sampai untuk ke yang Z+9. Nah, inilah nanti kalau kita ini kan mungkin yang ada lebih ini lagi di buku untuk melihat yang gunakan portal, tapi kita harus punya tabel tadi ya yang ini. Kita kembali ke Dropbox-nya, saya mungkin akan ambilkan dari yang saya kira yang slide ya, biar agak lebih mudah lagi di situ. Untuk melihat yang mana yang slide, yang 5, yang zip. Kolon, terus yang nah ini nanti kita akan dia tadi yang dollar backdate, time backdate ya. Mungkin dalam ringkasan mungkin agak mudah. The backdate is measure the skill of investor. Jadi sering dipakai performa dari plannya atau akunnya dia. Jadi kalau kita lihat gunakan metode dollar backdate itu lebih untuk mengukur bagaimana sih diberikan oleh si investor. Ini ya nanti untuk ini ya, jadi sisi investor itu yang terkait dengan dollar backdate itu DW ya tadi. Kalau time backdate itu nanti untuk mengukur dari sisi, tapi
lebih melihat bagaimana aktivitas si fund manager ini. Jadi kalau misalnya Anda mempercayakan uang Anda dititipkan ke investor, lihatlah dari sisi time weighted rate of interest-nya itu. Ini karena ini mengukur kemampuan dari si manajernya itu. Bagaimana dari sisi tadi mungkin kalau saat tepat yang kayak sekarang kan misalnya kalau Anda yang ingin nitipin uang ke invest di saham, obligasi yang diserahkan ke suatu dana reksa. Ini produk adalah nanti fund manajernya seperti apa performanya, itulah diukurnya gunakan yang time weighted ini. Jadi TW ini lebih untuk mengukur fund manajernya, kalau ini lebih ke skill investor, ini adalah ke skill manajernya. Tadi cara ngitungnya kan tahu perbedaannya kan tadi untuk ininya mungkin kalau kita lihat yang tadi ya sudah ini contoh yang mungkin kita ulang dari atas yang untuk sambil mengenalkan dua tadi antara dollar weighted dan time weighted ya. Oke, yang ini ya. Jadi dari ini sama skill dari investornya, dia mendekati 0 menunjukkan ini yang gunakan aproksimasi ya, ngitung ininya. Ini ya tadi yang langsung gunakan 2I A plus B min I. Tadi ya dollar weighted bisa, wah ini 62%, kalau ini pakai yang aproksimasi, ini yang enggak, tapi kebetulan di sini sama kebetulan tadi transaksinya dia di setengah ya, di waktu setengah tahun. Nah, bagaimana setelah dilihat dari sisi time weighted itu? Ini ternyata kan jadi hasilnya adalah 2,44. Nah, ini mengukur dari skill dari si fund manajernya. Nah, nanti mungkin saya akan Anda untuk kasih contoh untuk ini adalah ambil data dari Vanen Yahoo, data harga saham 1 tahun. Anda boleh mulai di awal tahunnya dengan mungkin mau 100 juta atau berapa, terus bagaimana dibelikan dalam posisi punya saham berapa, terus di situ akhirnya setiap ada transaksi beli atau jual, itu akan ngefek ke setiap ini ya, di setiap waktunya itu. Nah, nanti bisa untuk itu itulah dampak dari si skill dari si investor, juga skill dari fund manajernya. Ini untuk menghitungnya tadi ya, saya kira ini rumus ini kan sudah dilihat dari buku tadi. Ini secara umum jadi bisa menghitung secara kalau sampai banyak transaksi sampai M yaitu. Ini gunakan contoh yang kembali tentang yang PMO itu. Oke, ini yang sementara kita tadi yang PMO di mana sih ya contoh yang kayaknya yang ini yang transaksi ini yang tadi yang dipakai untuk ini. Itu nah ini yang tabel ini. Jadi ada kayak unit price, besok digantinya ini adalah dengan harga saham. Anda bisa lah itu, Anda terserah mau saham apa. Tapi kalau Anda ingin lihat berupa yang reksadana, Anda bisa aja ini unit price nilai aktiva bersih itu. Kalau di ini kan sering ada sebagai NAB. Kalau di ini bisa juga mau harga saham ya bolehlah hanya untuk melihat ini. Ini bisa pilih seperti itu. Ya tadi ini dasar yang untuk menghitung, jadi dari situ pada saat kalau punya 100 tadi nilainya berapa? 3, 2, 3, 4, 4. Berarti unitnya dia punya ini 7,64 unit. Nah, terus antara tadi terus turun harga unitnya jadi 9,988 itu. Tapi waktu turun dia itu sekalian menyuntikkan dana lagi sebesar 1 juta. Maka berarti kalau kita lihat dia tambah berapa? Karena soalnya kayak beli saham tadi lah, misalnya ini harganya lagi segini, dia
invest lagi sebesar 1 juta, maka akan menghasilkan berapa unit itu. Nah, inilah yang kalau kita ini kan dia nambahkan, jadi beli pada saat yang tepat lah, itu istilahnya, pada saat murah sekali dia beli. Dia dapat tambah dia 101.000 unit. Nah, ini tadi yang untuk dasar dia melakukan penghitungan yang dikerjakan di sini itu. Sendiri. Jadi ya tadi intinya diterapkan untuk yang skill investor, ini fund manager-nya. Nah, yang berikutnya ini yang tadi untuk menghitung year method portfolio method. Cuman di sini untuk akses ini tadi butuh apa? Tadi tak ada tabel ya. Jadi pertama notasi dulu, kita kenali notasi untuk ada ITY, artinya ya, rate yang dikreditkan pada tahun ke T, ini tahun ke T, untuk dan investment untuk Y-nya adalah untuk calendar year of the deposit-nya. Jadi ini kalau ada notasi di sini T untuk ke posisi year of investment yang ke T, kalau yang ini adalah dari sisi kalian untuk depositnya ini. Nah, kalau IY saja itu hanya auto rate interest pada kalender year Y ini ya. Jadi ini tanpa ada indeks T di bawahnya. Oke, ini ya, jadi ada T, ada Y, nanti diperhatikan dengan baik di sini ya. Nah, ini jadi kalau kita menggunakan inverse year method, kita akan lihat ini posisi tadi tahunnya ya, ada 1, 2 sampai ke M, terus ini yang depositnya pada Y plus M plus 1, terus seperti itu. Nah, untuk portfolio method yang akan dilihat adalah tadi langsung IY plus 1, IY plus 2. Nah, sekali lagi, ini bukan pangkat ya, bukan ini hanya untuk coding ininya aja. Untuk portfolio method dinikan IY plus 1, IY plus 2, tapi kalau untuk yang year method, ini posisi tadi ya, tahun investasinya, ini untuk tahun yang deposit, Y-nya tadi untuk yang posisi depositnya. Bentar, aduh. Oke. Terus satu lagi adalah konteks yang reinvesting. Jadi tadi investasi method, portfolio method. Ini langsung di sini jadi sejalan antara T-nya adalah di situ, misalnya di sini 1, terus ini deposit Y, terus Y plus 1 juga lagi Y plus 2. Ini reinvesting each year. Jadi kalau diinvestasikan lagi atau Nah, sekarang kalau kita lihat ini untuk tabelnya, sekali lagi tabel ini nanti mungkin kalau dilihat bisa juga saya minta Anda bikin ini bebas, untuk yang penting untuk bisa jawab pertanyaan saya, Anda tahunnya harus dibikin sendiri, ini bikin ininya juga Anda harus sendiri, karena jadi di situ terserah Anda bikin asumsinya apa itu.
Jadi dasar pembuatan ini mestinya adalah ya ada data-data yang harusnya kita pakai, tapi kalau kita nggak punya datanya ya sudah, ini kita. Jadi kalau kita bicara ini year-nya adalah 92 sampai 2001 ya nggak bisa untuk bicara hari ini. Hari ini kan sekarang kita tahunnya 2021. Maka kalau kita ingin bicara tahun yang sekarang, berarti ya kita bikin tabelnya jangan 92 sampai 2001. Ini berarti kan untuk zaman dulu harus diubah ini. Nah ini makanya tadi kalau yang di buku menggunakan Z kan, terus sampai Z plus berapa ini berarti ini. Jadi kan Z terus Z plus 1, Z plus 2, terus seperti Z plus 3, terus seperti itu. Itu lebih general. Jadi Z-nya tinggal mau diganti, kalau 92 ya jadi yang ini. Gitu. Nah, ini yang tadi, yang expression year method, kita notasi pakai P, yang portfolio method, kita gunakan notasi Q, terus yang gunakan tadi ada withdraw-nya, terus dan reinvested-nya untuk ini mah kita akan menggunakan notasi sebagai PQR ya untuk melihat itu. Nah, bedanya apa sih tadi untuk menghitungnya? Ini kita lihat di posisi ini ya. Jadi pada saat untuk tadi yang P, ini ke arah yang ini tadi yang di buku kan juga ada ini. Ini kalau P, jadi langsung apa? Dia naruh di tahunnya kan tadi 97 ya. Jadi mulai di 97 1 Januari. Nah, bagaimana akumulasi sampai tahun 2000? Jadi ini ya 997 dia naruh. Maka selama berarti 3 tahun kan, karena sampai tahun 2000 maka ke sini itu yang gunakan P. Nah, kalau yang gunakan Q, jadi kalau kita lihat untuk 97 kan kalau 92 ini, maka ini berarti ke Y pangkat 5 ini. Karena tahun 1997 kan. Nah, inilah tadi yang untuk ke tahun ke depannya ini. Ini yang gunakan Q tadi ya. Jadi apa? Ke arah sini Y5 kalau kita lihat tadi notasinya kan jadi ini untuk yang kalau pakai Q. Jadi kalau 97 maka ini 92 5 tahun ke arah sini itu. Y pangkat 5. Terus bagaimana kalau untuk yang R itu? Kalau R malah ke arah langsung kalau 97 ya langsung ke sini itu. Ini yang untuk yang gunakan yang R reinvested itu. Jadi I1 Y tinggal Y-nya ganti 7, 98, 99. Tapi kalau tadi yang ke arah P itu malah ke sini kan, I1, I2 sampai I5 terus baru ke arah bawahnya. Maka hasilnya ya mesti berbeda kan karena di situ masing-masing adalah ini. Nah, inilah. Jadi kita akan lihat bahwa apakah untuk kasus yang ini kita dapat R lebih besar daripada P, lebih besar daripada Q. Ini tadi yang untuk di section 77 ya itu yang di ini. Oke, ini sampai sini jadi Anda sudah pelajari berbagai apa teknik untuk melakukan hitungan. Terus kita kembali ke bukunya lagi. Itu aja ya kita. Nah, ini tadi. Jadi kita tadi yang untuk ke arah apa tadi pertama itu yang metode investment year method itu ke arah yang sini terus di kan tadi ini yang tadi general ya setnya ya tadi kalau menurut kan tadi terbatas sekali. Karena berarti di contoh soal ini menggunakan yang general itu. Nah sekarang untuk saya akan lihat ke soalnya 7677 Anda punya berapa nih untuk tugas yang bab 76 sama ini time vector ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya, berarti bisa diambil 5. Seperti yang 77 yang portfolio model investment year method itu ada 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Oke ya, jadi ambil 5 dari yang section 77 dan 5 dari section 76 ya. Ini supaya saya nggak lupa langsung saya buatkan apa tugas sambil nanti saya buka yang tadi ya, yang permintaannya
yang belum sempat upload, ini saya akan buka yang tugas, ini biar nggak lupa, karena kemarin kalau nggak langsung dikerjakan ternyata saya lupa jadinya. Tugas 5 akan saya perpanjang, ini yang tugas 6 nanti akan saya, oke, yang tugas 5 mau diperpanjang 1 hari aja cukup ya, yang tugas 5 ya. Tadi siapa yang belum upload itu? Cukup, Pak. Cukup ya, oke ya, ini sampai besok jam, oke lah, besok siang apa udah. Nih, mana nih, aduh, udah ya, yang tugas 5. Sekarang yang tugas 6, ini tugas 6 ya. Mulainya ini Maret, ini tanggal berapa, ini 15 ya. Oke, saya mulai dari jam sekarang aja lah, udah jam, terus sampai Maret tanggal 20 ya, saya buat sampai 1. Oke, saya buat jam 5 aja udah ini. Jadi hati-hati karena tanggal-tanggalnya kadang jamnya juga ini, maka usahakan jangan mepet-mepet perbatasan ya. Ini sengaja saya buat seperti itu supaya Anda jangan nyari mepet batas. Dan saya juga tadi malah terjadi kelupaan nggak ini kan ya. Oke, ini berarti adalah materi yang tadi ya 7 ya, benar ya tadi. 7. Bang. Mana tadi slide-nya sih? Oh ini. Nah, yang 7 ya tadi ya. Tugas 6 ya, ini tadi sudah saya ini kan. Nah, oke, semoga sudah enggak saya kelupaan lagi itu. Oke, ini nah silakan, tadi yang 5 sudah saya perpanjang, nanti silakan Anda upload. Untuk yang 6 sekali lagi adalah ini ya, 5 dari 76 dan 5 dari 77 ya. Nah, untuk minggu depan kita akan selesaikan ada short set, terus capital budgeting, terus juga saya kira tinggal ada 2 itu. Nah, nanti untuk UTS jadi kita bab 6 sama 7 ya. Terus baru nanti setelah UTS kita ke practical application. Oke, jadi untuk hari ini silakan ada yang ingin tanyakan. Dan untuk latihan pertama saya akan buat yang contoh soal dulu ya. Tadi berarti contoh soal yang silakan Anda kerjakan, ulang, mana ya tadi? Aduh, mana? Bentar. 7, mana tadi? Bentar, 7, berarti soalnya ini yang dari 76, contoh soalnya ada nih ya, 76, nih. Soal 710 ya ini ya, nanti kerjakan dulu bersama time dictate. Kita akan nanti coba pakai Excel ya, supaya kelihatan tadi dia perubahan ininya kan nggak kelihatan di sini. Coba nanti pakai Excel 710, terus yang berikutnya adalah 711. Ini juga tahun, jadi ada cuma 2 ya. Oke, silahkan dikerjakan pakai Excel supaya kelihatan ininya ya, proses apa ini. Oke. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti saya akan beri secara random jadi 2 soal aja. Ini 2 contoh soal ya. Oke, silahkan. Nanti saya ini sekarang jam berapa ini? 6.13. Kira sampai 6.20 nanti. Oke, silahkan kerjakan. Oke.
Oke, nomor 37. Silakan mau pilih 710 apa 711. 37 Osa, Ikam Ahmadi. Osa, ada Osa? Ada, Pak. Oke, silakan. Anda pilih Halo? 7. Pakai Excel ya? Saya lihat. Ya, pakai Excel, Pak. Ya. Oke, ya Saya silakan. mengerjakan yang 710, Pak. Oke, silakan share screen. Ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya, oke. Sambil nunggu Osa, siapa yang belum presensi ini? Saya cek. Janu, Anggi Susila ada enggak? Hadir, Pak. Hadir. Devi Kumalasari. Ada enggak? Kalau diem berarti enggak ada ini. Ada, Pak. Oh, ada. Ya, oke. Terus Aditya Givari Pramudito. Ada enggak? Aditya? Oh, masih enggak respon. Vincentius Dimas Restu Wiranda. Ada enggak? Mohon maaf, Pak. Apakah sudah terlihat? Oke. Apakah sudah, Pak? Sudah. Sudah, ya, sudah. Oke, sudah. Ya. Tadi dari example 710 kan dituliskan pada 1 Januari investment account-nya berharga $100.000. Lalu pada 1 Mei value-nya naik hingga $112.000 dan 30.000 prinsipal didepositkan, kontribusi maksudnya tadi. Lalu pada November 1 value-nya turun hingga 125.000 dan 42.000 ditarik dari akun tersebut. Lalu pada 1 Januari tahun depannya investment account-nya berharga $100.000 lagi. Nah, jadi dituliskan bahwa time-nya 1 Januari contribution 0, fund value-nya 10.000, totalnya 100.000, totalnya 100.000. Lalu pada 1 Mei contribution 30.000, fund value-nya 112, totalnya 142.000. Lalu pada saat 1 November contribution-nya minus 42.000 atau ditarik sebanyak $42.000. Fund value-nya turun $125.000. Totalnya jadi ini jadi $83.000. Lalu pada 1 Januari tahun depannya investment account-nya naik lagi menjadi $100.000 dan kontribusinya 0. Di sini berarti balance-nya adalah di akhir yaitu $100.000. Lalu contribution yang tercatat adalah 30.000 dan minus 42.000. Akun awal akun awalnya 100 berharga $100.000. Kenapa, Pak? Ya, oke, sudah ya akun ininya. Ya. Akun di awal tahun. Iya itu di itu Pak. Awal tahun apa itulah, Pak. Ya, berarti dari hal tersebut diperoleh persamaan di 7.11 di buku itu ada B sama dengan A plus C plus I. B balance sama dengan akun awal tambah contribution ditambah I atau keuntungan. Lalu berarti B-nya 10.000, C-nya tadi didapat A-nya A dulu, A itu $100.000, lalu C-nya 30.000 min 42.000 minus 12.000 ditambah I. Nah, ini $100.000 dicoret habis, minus 12.000 pindah ke kiri, hasilnya I-nya sama dengan $12.000. Nah, lalu
I berdasarkan dollar week method itu rumusnya ini tadi apa namanya? Jadi I dibagi dengan apa ini tadi? Apa namanya? Value yang sekarang lalu ditambah dengan value yang ada di L6 yaitu dari contribution-nya yang dikali 2/3 karena dalam dari Mei ke Januari itu 8 bulan jadi 8/12 2/3. Lalu L7 pada November ke Januari itu 2 bulan. Jadi 2/12 dikali 1/6. Hasilnya tadi 10,61947. Kalau di buku tulisannya 10,62. Mungkin di bulan. Lalu untuk I berdasarkan time weighted method itu yaitu apa namanya? Total value yang ada di Mei bagi total value yang ada di Januari awal, lalu dikalikan dengan total value yang ada di November, dibagi total value yang ada di Mei, dikali total value yang ada di M8 itu Januari, dibagi dengan total value yang ada di November, dikurangi 1. Hasilnya 18,78499. Kalau di buku hasilnya di buku mana tadi? Kalau di buku 18,79%. Oke, jadi mungkin untuk notasi aja ya, yang di kolomnya Anda kan fund value sama total. Sebenarnya itu balance before sama balance after ya. Oh iya, siapa? Jadi balance before ini kan karena nggak ada kontribusi ya tetap BA, balance before BB sama BA ya, itu sama. Tapi di sini balance before-nya ini karena perubahan tadi nilai apa? Istilahnya unitnya tadi jadi 100.000 jadi 112. Ini dia berubah kan ya karena nilai per unitnya tadi loh yang ilustrasi tadi bahwa 13 ribuan jadi 9.000 misalnya itu. Jadi kalau di sini naik karena tadi hasil investasinya. Kontribusi 30.000 jadi ternyata 140 balance afternya setelah ada kontribusi. Setelah itu ternyata apa? Turun jadi 125 padahal dia ngambil maka jadi tinggal 83. Tapi antara November sampai Desember naik lagi dari 83 bisa jadi 100.000 tanpa dia melakukan kontribusi. Nah, inilah yang ini kan nanti kalau untuk contoh ngitung seperti itu yang mungkin Anda punya rekening tabungan kan 1 tahun, lihat aja tanggal 1 Januari di tabunganmu ada berapa. Iya, Pak. Nanti kan dari Anda punya rekening nggak? Punya, Pak. Punya. Lihatlah, ya, tapi sekarang nggak tuh ya bisa nyetak nggak sih transaksi 1 tahun? 3 bulan ke belakang biasanya, Pak. Nah itu yang jadi nggak bisa ngelihat. Kalau itu ya oke lah, kalau 3 bulan ya dianggap aja periode 3 bulan terakhir lah itu. Iya, Pak. Maka tanggal itu berapa? Nanti di situ kan Anda mesti ada dimasukin, mungkin ditransfer dari orang tua jatah bulannya, terus di situ Anda pakai kan untuk Iya, Pak. untuk jajan, untuk beli apa. Nah itulah minus. Pas plus itu pas dikasih dari orang tua. Jadi yang 3 bulan terakhir nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Itu kalau ilustrasi pakai rekening Anda untuk melihat posisi ini tadi DW sama TW-nya tadi itu. Oh iya, Pak. Atau sekarang diganti ilustrasinya adalah Anda kayak beli saham nanti dari Vanin Yahoo itu kan bisa dilihat. Iya, nanti aja 1 Januari Anda punya uang 100 juta. Kalau dibeli, kalau posisinya itu punya sahamnya BCA, berarti Anda punya berapa lembar saham misalnya kayak gitu. Terus Anda nanti di situ melakukan transaksi beli atau jual. Kalau beli berarti posisinya Anda kontribusi, berarti positif kontribusinya. Tapi kalau pas jual berarti Anda lagi ambil, itu negatif. Tapi kalau sehari itu ada jual dan beli, berarti apa? Jual berarti positif, beli positif, jual itu negatif. Diselisihkan, itu kontribusinya mungkin tinggal, kalau positif berarti belinya lebih banyak daripada jualnya, misalnya kayak gitu. Nah, itulah nanti bisa untuk menghitung ini tadi,
TW-nya. Itu nanti untuk kontekstual ya. Saya kan untuk minggu depan kontekstualnya cukup bagus untuk ngitung yang di sini itu. Oh, iya. Oke, Iya, ini terima kasih Osa ya. Nanti Iya, tolong Pak. Terima kasih, Pak. kan ya. Nanti gunakan istilah balance before sama balance after itu ya. Tadi sudah di Iya, ini. Pak. Oke. Terus oke, berikutnya ya saya kira makasih mungkin satu soal lagi ya ini ya. Siapa ini? Nomor 15. Nuni Ayu, Ajeng Puspitasari. Ada nggak? Oke, silakan ya share screen yang 711 ya berarti ya. Tapi saya baru ngerjain yang 710 Pak tadi. 711-nya belum? Belum. Oke, berarti lewat. Siapa yang sudah 711 ini? Oke, 31. Salsabila Aritri Dianti. Halo Pak. Ya, silahkan. Share screen 711. Saya sudah, tapi saya mau tanya di soalnya itu kan apa namanya dijawabnya itu kok yang kedua kok Z plus 10 ya, kan di soalnya kan Z plus 9. Yang ini loh Pak. Kalau kok jadi Z plus 10? Z plus 7 sama Z plus 9 kan itu? Iya, kan? tapi di bukunya itu jadi Z plus 10. Ya, saya bingungnya di sini. Ya, coba dilihat aja. Berarti diganti Z plus 9 aja ya, Pak ya? Karena dia adalah value investment at beginning of calendar year Z plus 7 sampai Z plus 9. Inklusif loh. Tahu maksudnya kan? Inklusif. Jadi Z7 sampai Z9 berarti dia harus Z10 dikurangi Z plus ini kan? 7-nya itu loh. Dia kan kayak ngitungnya jadi perlu ngitungnya kenapa harus Z10 karena kan dia ingin mengambil yang Z plus 7 sampai Z plus 9. Oh, diselisihkan. Oh iya. Gitu. Inklusif berarti kan ya mesti ada kan Z plus 9 harus ikut. Berarti kan Z plus 10 gitu. Oke, silakan coba ya itu ya. Jadi ini kata-kata Z plus 7 through Z plus 9 inklusif. Ya. Ya, jadi iya Pak. Terus ini kan jadi kan ini ada investasi. Oke, coba ada share screen kan aja. Share screen kan Excel-nya coba. Sudah belum? Ini sudah Pak. Oh, sudah. Oke, mungkin saya sudah belum lihat sebentar. Oke. Ya oke, silakan. Jadi Anda hitunglah berapa tadi? Ini ada investasi 1.000 pada awal tahun ke Z plus 4. Terus dia tanya selisihnya ini. Jadi saya cari yang Z plus 7. Jadi dari investasinya 1.000 dikali ini kan Z plus 4-nya di sini. Jadi bunganya itu yang pertama, jadi yang kelima itu nanti 9%, terus yang ke-6 9,10, terus yang ke-7-nya 9,20. Jadi ini ditambah 1, terus dikalikan, jadi hasilnya ini. Itunya sudah pakai Excel ini, coba diklik rumusnya Excel-nya. Ya, oke. Sudah ya. Iya. Terus yang kedua kan Z plus 10, ini berarti ngitungnya ke samping sini sampai ke yang ini. Soalnya ini yang ke Z plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Jadinya sampai ke 9,10%. Hasilnya ini 1.694,09. Terus jadi selisihnya itu dari ini 1.694,09 dikurangi 1.298,60. Jadi hasilnya 395,48. Jadi kalau ini untuk yang tabel 72 ini general. Jadi misalnya Anda sekarang untuk ini kan tahun berapa? Nggak ada tahunnya kan. Sekarang kalau misalkan soalnya saya ganti 1.000 pada awal tahun 2010 lah itu. Nah, oke ya, tuliskan itu 2010. Coba Anda mulai naruh uangnya di 2010. Terus diminta mencari antara 2015 sampai 2018 misalnya. Tadi boleh gitu bisa nggak pakai tabel ini?
Kalau Tadi gitu 2010. ininya itu Hmm. ini naruh 2010-nya itu Nah, di mana berarti Anda mau kalau dari 2010-nya? tadi dari 2015 sampai 17. 2017. Tadi kan Z plus 4 sampai Z plus 7. Berarti tadi kalau mau Anda, Z-nya mau apa, terserah Anda mau menentukan berapa supaya bisa ketemu tadi. Yang saya inginkan apa? Naruhnya di 2010, tapi yang saya tanyakan 2015 sampai 2017. Berarti Z-nya mau berapa yang Anda pakai itu? Bisa nggak pakai tabel ini? Apa Anda harus bikin tabel sendiri misalnya? Pak, ini saya mau tanya, kok ada garis gininya itu emang bisa turun gini ya? Kalau ini loh, yang Z plus 2 ini sampai 8,6 ini, kok ada turun gini berarti terusnya jadi gini, karena ini kan dipakai ininya 5, ini juga jadi ini juga 5, maka ini kan cuma sampai ke Z plus 10, ini sampai ke Z plus 10 kan. Jadi pas yang di sini nggak ada ini. Ini kan berarti kalau ini kan kayak Z plus 11 ya kalau di sini nanti. Yang ini Z plus 7 hanya sampai Z plus 4 ini kan. 4, ya. Terus yang ini 5, 7 kan nggak ada itu. Nah ini kata keterbatasan pakainya dia ada M, berarti ininya kan 5 ya, T-nya 5, terus yang atasnya cuma sampai 5 juga kan ini. Iya, sampai 5 juga. 5. Nah, itulah jadi Anda bisa bikin aja 6 juga bisa. 7 itu tergantung kebutuhan tadi. Makanya besok kalau di ujian kalau saya buat soal yang mungkin pakai tabel ini nggak bisa, harus bikin sendiri itu. Harus menyesuaikan, nggak harus dipaksakan ini harus 5 itu ya enggak. Ini kan masalah investment yield-nya bisa aja nggak harus 5 kan, bisa 6. Terserah itu kan. Untuk rate-nya juga di sini bisa lebih dari itu. Karena pada saat kita ditanya kayak tadi, nggak bisa pakai tabel ini, ya berarti harus bikin tabel baru kan, supaya bisa jawab tadi itu. Nah ini tantangannya besok di ujian adalah Anda harus bisa memiliki kreasi-kreasi untuk, karena nggak bisa pakai tabel 7.2, walaupun ini sudah general ya, Z plus itu kan. Tapi pada saat tertentu mungkin nggak bisa itu. Kan bisa aja. Tadi kan nggak pakai 5 ini kan soal asumsinya investasi ininya adalah di posisi masih dalam durasi 5. Tadi pertanyaannya Z plus 4 ke Z plus 7 masih bisa kan, cuma jarak 3 kayak gitu. Tapi coba Z plus 4 minta Z plus 9, bisa nggak? Z plus 9 jadi di sini Pak, 9, misalnya nabrak masih bisa kan? Tapi iya, kalau saya minta sampai Z12, nggak bisa, soalnya sudah nggak bisa. Ya, pasnya sampai Z. Inilah ya maksudnya untuk ini karena ini untuk kelima, kesininya juga. Ini karena dia terbatas pakainya itu. Jadi kalau ada pertanyaannya di contoh soal ini misalnya saya ubah jadi Z17 sampai Z19 itu. Bisa nggak pakai tabel ini? Ya sudah nggak bisa kan, karena ini kalau tadi ke Z plus 7 aja kan masih pakai ini. Tapi kalau sampai Z17 kan nggak ada kan. Karena investment yield-nya dia cuma sampai ke 5. Tadi paling panjang kan ini, nah ini nanti terus dia ke arah ini. Nah inilah yang gunakan ini itu adalah susahnya harus bisa punya tabel dulu ini supaya pertanyaan apapun masih bisa dijawab itu. Oke ya, saya kira untuk ini sudah cukup. Terus saya harapkan untuk yang tugas kontekstualnya Anda coba masuk Finance Yahoo, soalnya Anda investkan ke saham. Jadi itu balance before-nya berapa 1 Januari, terus mungkin punya setara dengan berapa lembar saham apa itu. Terus nanti bisa juga mau emas, mau apa. Kalau yang senang jual beli tanah ya berarti seolah beli tanah dijual lagi kayak gitu kan. Itu kan untuk sebenarnya hanya ingin melihat posisi apa tadi dari sisi ingin menghitung tadi rate atau yield-nya lah itu. Kalau tadi dalam konteks yang di dollar back rate untuk apa investornya, terus
time weighted untuk fund manajernya. Terus kalau yang ini adalah bagaimana kita kalau punya uang berapa ini 1.000 di ini, bagaimana tumbuh sampai jadi berapa. Dan selama itu ini kan credited in calendar years ini sampai ini berapa. Terus yang dibukukan itu. Nah itu kan jadi tadi bisa dihitung dapat berapa ini jawabannya. Selisih antara Z plus 10 dikurangi Z plus 7-nya kan tadi. Jadi inilah hasil yang diperoleh dari apa? Invest di Z plus 4. Tapi besok mungkin ujiannya saya kasih tahun. Jadi Anda harus menyesuaikan sendiri itu. Mungkin bisa pakai tabel ini dengan menganggap Z-nya berapa itu. Bisa juga tadi mungkin nggak bisa pakai ini. Contohnya ini aja soal ini saya ubah jadi Z plus 17 sama Z plus 19 sudah nggak bisa pakai ini. Anda harus bikin tabelnya diperpanjang kan itu. Nggak cuma sampai 5 ke arah ininya, terus ke arah ini juga bisa diperpanjang juga itu supaya bisa dapat pertanyaan yang kalau investment year-nya berarti cukup lebih panjang, nggak cuma 5 tahun di sini kan asumsinya itu. Oke, ini saya kira untuk hari ini mungkin cukup. Terima kasih Mas Sabia. Ya, terima kasih Pak. Oke ya. Ini yang tadi belum presensi ya, ini sebelum saya tutup. Masih tadi sampai mana? Aditya Givari, ada nggak? Ada Pak, tadi dari toilet Pak, mohon maaf. Oke ya, ada. Nih. Terus Vicensius Dimas Restu. Hadir Pak. Oh hadir, oke. Marvel Adianto Nur Cahyo. Hadir Pak. Hadir nggak ini Marvel? Hadir. Oke, nggak ada. Hadir Pak. Halo Pak, Marvel hadir Pak. Tadi siapa? Marvel ada? Ada Marvel Pak, ada? saya Marvel Pak. Oke ya, Marvel ada. Nah. Terus Muhammad Aslam Dava. Ada nggak? Ini nggak ada respon ini. Nanti lagi kemana ini? Oke, berarti satu yang nggak masuk Muhammad Aslam Dava ini. Oke, dari 40 satu yang nggak masuk saya simpan. Oke, untuk minggu depan kita akan selesaikan dengan short sale, terus juga tentang apa capital budgeting ya. Ini nanti kita lihat bagaimana untuk apa melihat kinerja dari suatu transaksi keuangan. Nah, tadi kan menggunakan JIT ya, konsultasi di situ. Oke, saya kira untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih. Pak, mohon maaf Pak. Oh, tugas ada, 5-nya gimana? belum apa Pak? Belum dipanjangin waktunya Belum Pak. dibuka. Iya belum. Ya, tadi belum loh. Saya kira sudah. Coba saya buka lagi. Apa belum Oke, Pak. saya perpanjang? Apa? Sudah nyoba belum bisa masuk ya? Tadi kayaknya sudah saya perpanjang. Tugas 5-nya belum Pak, tugas 5. Iya. Tugas 6-nya yang udah Pak, tugas 5 belum. Bentar. Oke, saya cek lagi dulu coba. Baik Pak. Internetnya lambat. Sebentar ini baterainya pas mau habis saya tahu mati. Tugas 5 ya? Oh, iya, Pak, ini tugas 5. tanggalnya masih 15. Oh, ya, harusnya tanggalnya 16. Karena saya perpanjang 1 hari harusnya. Bentar ini. Tuh, koneksi internetnya agak.
ini kayaknya sudah. Saya ubah 1 hari ya, dari sampai 16 Maret berarti besok ya. Silakan dicek coba sudah aktif belum itu. Ini saya perpanjang dari 16 Maret 2000. Oh, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Oke, ya, silakan dimulai upload. Oke, makasih. Oke, kita akhiri ya kuliah hari ini ya. Makasih, selamat sore. Ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup dari sini.